Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Diarina. Sahabat Diarina, tahukah kalau rumah Maulid Nabi Muhammad SAW tidak pernah dibuka? Bahkan saat musim hajian pun tidak pernah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahirannya sering disebut sebagai tahun gajah. Disebut tahun gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah itu terjadi pada 12 Muharram 571 Masehi. Selain itu, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur, sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Di sisi lain, kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Rumah Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Berlokasi 200 meter dari pintu akses menuju Bukit Marwah, Masjidil Haram, ke arah Terminal Shib Amir di sisi kanan. Bangunan tersebut bercat coklat kuning pucat. Luar biasanya, tempat Rasulullah SAW dilahirkan ternyata menghadap langsung ke arah Ka'bah, sebab bangunan tersebut pun masih berada di daerah Masjidil Haram. Tidak hanya itu, rumah Maulid juga menghadap ke Safa Marwah dan Zamzam Tower. Sejak Nabi Muhammad SAW memutuskan diri hijrah ke Madinah, kemudian rumah kelahiran Nabi diserahkan kepada Aqil, putra pamannya. Perpindahan kepemilikan rumah itu terus berlanjut pada keturunan Aqil, beralih kepemilikan kepada Muhammad bin Yusuf As-Saqafi di masa dinasti Umayyah hingga akhirnya dibeli oleh Khaizuran, istri daripada Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi dan ibu dari kedua Khalifah Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid. Diketahui juga bahwa tempat rumah Nabi Muhammad SAW pernah dibangun sebuah masjid bernama Al-Khaizuran. Namun, pembangunan masjid itu dihancurkan dan dijadikan perpustakaan oleh Syekh Abbas. Rumah Rasulullah SAW dipugar menjadi perpustakaan pada tahun 1950 Masehi oleh Syekh Abbas Khatan dengan uang pribadinya. Syekh Abbas meminta izin kepada Raja Arab Saudi King Abdul Aziz untuk tempat itu dibangun perpustakaan. Perpustakaan itu diberi nama Maktabah Makkah Mukarramah. Bangunan perpustakaan itu tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Letaknya di sebelah timur halaman Masjidil Haram. Meskipun bangunan itu penuh dengan nilai sejarah, namun umat Islam tidak bisa menelusuri bahkan merasakan napak tilas tempat yang menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah itu, sebab ditutup rapat oleh pemerintah setempat. Di awal-awal, bangunan perpustakaan itu dibuka lebar bagi peziarah yang hendak berkunjung ke rumah kelahiran Nabi. Tapi seiring berjalannya waktu, perpustakaan itu ditutup rapat meski di musim haji sekalipun. Pasalnya, peraturan baru pemerintah Arab Saudi tidak menginginkan terjadinya pengkultusan atas rumah kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan dibuat beberapa peraturan, salah satunya adalah tentang larangan bagi para peziarah untuk melakukan ibadah, berdoa, memuji-muji di tempat itu.
Hal ini dinilai berkaitan erat dengan akidah yang konsekuensinya sangat besar. Terjawab sudah kan kenapa rumah maulid Nabi Muhammad SAW tidak dibuka untuk publik? Kita lanjutkan dengan mengenali rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Penasaran kan posisinya ada di mana? Rumah Siti Khadijah terletak di Zukak Al-Hajar, berada tak jauh dari tempat jamaah haji melaksanakan ibadah sa'i. Dari pintu keluar Marwah, belok kanan sedikit, disitulah rumah Khadijah bersama Nabi. Di rumah ini pula Khadijah menjadi orang pertama yang menerima Islam. Zaid bin Haritsah, budak Khadijah yang telah dibebaskan, masuk Islam. Begitu pula Ali bin Abi Thalib yang dibesarkan di rumah tersebut. Rumah tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antaranya ruangan untuk menjamu tamu, kemudian sebuah koridor yang memisahkan kamar kelahiran putri-putri Nabi dengan kamar Rasulullah dan Khadijah, serta ruangan sholat Rasulullah. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Khadijah selama 28-29 tahun. Setelah hijrah ke Madinah, lalu Mu'attab bin Abi Lahab mengambil alih rumah tersebut. Dia tetap mempertahankan rumah itu miliknya, bahkan setelah Nabi Muhammad SAW kemudian kembali ke Mekah, dan Mu'attab akhirnya menerima Islam. Selanjutnya, Muawiyah bin Abi Sufyan membeli rumah tersebut seharga 100.000 dirham. Ia membeli dari Mu'attab pada masa pemerintahannya sebagai khalifah dari tahun 661 hingga 680 Masehi. Jadi sahabat, kalau lagi umroh jangan lupa ya mengunjungi rumah maulid Nabi Muhammad SAW dan jejak rumah Khadijah radhiyallahu anha. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.